Mereka bilang rumah adalah tempat ternyaman. Tapi bagi saya, ia menyimpan ribuan rahasia. Jarum jam di dinding kamar menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan di rumah mewah di kawasan Bukit Kirana itu terasa begitu pekat, seolah-olah ia sedang menyerap segala energi kehidupan di dalamnya. Elena terbangun dengan tenggorokan yang terasa kering dan perih. Ia menoleh ke sisi tempat tidur di sebelahnya. Kosong. Bantal di sisi itu masih rapi dan dingin. Tanda belum disentuh sama sekali malam ini. Elena menghela napas panjang. Ini bukan kali pertama Adrian, suaminya selama 5 tahun terakhir, tidak ada di tempat tidur saat lewat tengah malam. Mungkin lembur di ruang kerja lagi, batin Elena. Mencoba memupuk prasangka baik meskipun hatinya terasa mencelos. Elena turun dari ranjang, mengenakan robek sutra marun pemberian mendiang ayahnya. Rumah ini, istana megah bergaya kolonial modern ini, adalah warisan tunggal dari ayahnya. Namun malam ini, lorong menuju dapur terasa asing dan mencekam. Saat kakinya menapaki anak tangga terakhir, Elena mendengar sesuatu. Bukan suara angin, melainkan suara denting gelas kaca, disusul oleh tawa tertahan yang terdengar sangat intim. Elena membeku, jantungnya berdegup kencang, darahnya berdesir hingga ke ujung jari. Ia merapat ke dinding pembatas ruang keluarga. Di sana, di bawah lampu gantung kristal yang redup, pemandangan yang menyambut matanya membuat dunianya seakan runtuh. Di sofa kulit mahal kesayangan ayahnya, duduk 3 orang yang sangat ia kenal. Adrian duduk bersandar dengan kancing kemeja terbuka, wajahnya merah karena alkohol. Di tangan kanannya tergenggam gelas wine berisi Cabernet Sauvignon koleksi simpanan Elena. Di sebelah kirinya duduk Ibu Marta, ibu mertua Elena. Wanita itu tertawa sambil menepuk paha Adrian dengan bangga. Dan di sebelah kanan Adrian, bersandar manja di bahunya, adalah Vanya, sekretaris Adrian yang selalu tampak polos di depan Elena. "Kamu hebat sekali, Adrian." Suara Ibu Marta memecah keheningan. Ibu tidak menyangka kamu bisa menahan diri selama ini menghadapi perempuan membosankan seperti Elena. "Sabar, Bu," jawab Adrian sambil mengecup kepala Vanya. "Semua butuh proses. Kalau aku tidak berpura-pura jadi suami yang baik selama 5 tahun ini, mana mungkin dia mau menandatangani surat kuasa pengelolaan aset itu." Si bodoh itu bahkan tidak membacanya. Dia cuma tanya, "Ini buat apa, Mas?" Dan aku jawab, "Buat masa depan kita." Langsung tanda tangan. Bodoh sekali. Elena menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang siap meledak. Air mata menetes tanpa suara. Ternyata selama ini, ia hanyalah dompet berjalan. Hanya sapi perah bagi keluarga Benalu ini. "Tapi, Mas, kamu yakin besok semua akan lancar?" Vanya merengek manja. "Aku sudah bosan tinggal di apartemen sempit. Aku mau rumah ini. Lokasinya strategis. Kalau dijual harganya pasti fantastis." "Tenang saja, sayang." Adrian meneguk winenya. "Besok pagi jam 10, agen properti akan datang membawa pembeli tunai dari luar kota. Begitu transaksi deal, kita jual rumah ini, lalu kita tendang istrimu yang bodoh itu keluar." Suasana, tawa meledak bersama-sama di tengah malam. "Nikmati tawamu malam ini, Adrian." "Ibu Marta, Vanya," bisik Elena dalam hati. Suaranya bergetar namun tajam. "Tertawalah sepuas kalian, karena saat fajar tiba, tawa itu akan berubah menjadi jeritan." Elena berbalik perlahan. Ia merangkak kembali ke lantai 2 dengan sisa tenaga yang ada. Ia tidak boleh ketahuan. Ia harus menjadi pemain sandiwara yang lebih hebat dari mereka semua. Pukul 6 pagi, matahari mulai mengintip. Adrian masuk ke kamar dengan wajah segar, seolah tak terjadi apa-apa. "Selamat pagi, sayang. Aku buatkan sarapan. Semalam aku ketiduran di sofa bawah sambil nonton bola," ucap Adrian dengan senyum manis yang kini terlihat seperti seringai serigala bagi Elena. Elena memaksakan bibirnya untuk tersenyum. "Pagi, Mas. Makasih ya," jawabnya parau. "Ayah tidak membesarkanku untuk kalah oleh laki-laki Benalu seperti kamu, Adrian," desisnya dalam hati saat Adrian keluar kamar. Sandiwara dimulai. Elena segera menghubungi Pak Baskoro, pengacara kepercayaan mendiang ayahnya.
Pak Baskoro, mereka akan menjual rumah ini jam 10 pagi ini. Mereka menggunakan surat kuasa yang saya tanda tangani saat saya sakit bulan lalu. Tolong saya, Pak. Saya ingin mereka hancur sehabis-habisnya. Elena telah memulai langkah catur pertamanya. Ia baru saja memindahkan seluruh saldo miliaran rupiah dari rekening yang bisa diakses Adrian ke rekening rahasianya. Pak Baskoro sudah menyiapkan dokumen pencabutan surat kuasa secara legal. Sekarang, Adrian sedang berada di ruang kerjanya, menimang-nimang sertifikat rumah yang ia pikir asli. Padahal Elena sudah menyiapkan sebuah kejutan di dalam brankas itu. Apakah teman-teman ingin tahu bagaimana Elena menukar sertifikat itu dan bagaimana wajah Adrian saat polisi datang di tengah transaksi? Silahkan masuk Pak Rudi, Pak Haji Guntur. Senang sekali bapak-bapak bisa datang tepat waktu. Suara Adrian terdengar sangat menjilat. Di dapur, Elena berdiri tenang. Ia tidak lagi mengenakan daster lusuh. Ia telah menggantinya dengan setelan blazer putih tulang yang tajam. Rambutnya disanggul rapi dan matanya memancarkan ketenangan seorang eksekutor. Ia membiarkan mereka memulai drama itu. Jadi Pak Adrian, suara Pak Haji Guntur terdengar berat dan penuh wibawa palsu. Rumah ini lokasinya sangat strategis. Sesuai kesepakatan dengan Pak Rudi, saya tawar di angka 15 miliar, tunai bertahap. Hari ini saya bayar DP 20%, sisanya besok setelah sertifikat saya pegang. Baik Pak Haji, saya setuju, 15 miliar, seru Adrian tanpa ragu. Ia meletakkan map hijau itu di atas meja kaca. Di sampingnya, Ibu Marta dan Fanya saling melempar senyum serakah. Mereka seolah sudah mencium aroma uang miliaran yang akan masuk ke rekening pribadi Adrian. Namun, tepat saat Adrian hendak menyentuhkan pena ke atas kertas akta jual beli, TA. Langkah kaki itu lambat, berirama, dan sangat mengintimidasi. Semua mata menoleh ke arah tangga. Elena turun dengan anggun, menatap mereka satu persatu dengan senyum tipis yang mematikan. "Selamat pagi, bapak-bapak," sapa Elena. Suaranya alto, tenang, dan berwibawa. "Maaf saya terlambat bergabung di pesta pelepasan aset milik saya ini." Adrian ternganga. Fanya meremas lengan Adrian dengan wajah pucat. Ibu Marta mendelik, ingin memaki namun tertahan oleh tatapan tajam Elena. Elena, ngapain kamu dandan seperti ini? Masuk kamar, desis Adrian mencoba mengontrol kepanikannya. Masuk kamar? Bukankah kamu sedang menjual rumah warisan ayahku, Mas? Sebagai pemilik sah, aku berhak melihat siapa yang akan menempati istanaku selanjutnya. Adrian tertawa garing, mencoba menutupi malu di depan Pak Haji. "Maaf Pak Haji, istri saya ini memang suka bercanda. Dia sedang tidak stabil mentalnya belakangan ini. Makanya saya menggunakan surat kuasa ini." Elena menoleh ke arah notaris yang dibawa Pak Rudi. "Pak Notaris, benarkah surat kuasa tetap berlaku jika pemberi kuasanya hadir di sini dalam kondisi sehat dan sadar sepenuhnya bahwa ia sedang dikhianati?" Belum sempat notaris menjawab, pintu depan terbanting terbuka. "Hentikan semua transaksi ini!" Sesosok pria tua berambut putih dengan tongkat kayu yang elegan masuk. Itu adalah Pak Baskoro, pengacara senior yang paling ditakuti di kota ini. Di belakangnya, 2 petugas kepolisian berseragam lengkap mengikuti dengan langkah tegap. "Saudara Adrian," suara Pak Baskoro menggelegar. "Saya Pak Baskoro, kuasa hukum sah Ibu Elena. Saya kesini untuk memberitahukan bahwa surat kuasa yang Anda pegang telah dicabut secara resmi dan didaftarkan ke Kemenkumham per jam 8 pagi tadi." Adrian pucat pasi. Dunianya serasa runtuh. "Tidak mungkin. Dia tidak pernah keluar rumah pagi ini." "Teknologi sudah sangat maju, Adrian. Kamu terlalu sibuk merencanakan perselingkuhanmu hingga lupa bahwa hukum bisa berjalan lebih cepat dari langkahmu." Pak Baskoro mengambil map hijau di meja dan menyerahkannya kepada polisi. "Dan satu lagi, silahkan cek sertifikat ini, Pak Polisi. Kami mendapat laporan adanya upaya penggunaan dokumen palsu." Polisi mengeluarkan senter UV kecil. Klik! Tidak ada lambang Garuda yang menyala di sini. Ini bukan kertas dokumen negara. Ini hanya cetakan berkualitas tinggi di atas kertas linen.
sertifikat ini palsu. Adrian jatuh terduduk di sofa. Matanya menatap Elena dengan ketakutan yang murni. Vanya mulai menangis, menyadari bahwa apartemen mewah yang dijanjikan hanyalah mimpi yang menguap. Bagaimana rasanya, Adrian? Bagaimana rasanya menjadi mangsa di rumah yang ingin kamu curi? Elena melangkah mendekat, membisikkan kata-kata itu tepat di telinga suaminya yang gemetar. Suara klik logam yang dingin terdengar sangat nyaring di ruang tamu yang tiba-tiba hening itu. Adrian menatap pergelangan tangannya sendiri. Sepasang borgol perak kini melingkar erat, membatasi gerakannya sekaligus menandai berakhirnya status sosialnya sebagai tuan rumah dan pengusaha sukses. Di sebelahnya, Ibu Marta meronta-ronta saat seorang polisi wanita mencoba menahannya agar tidak menyerang Elena. "Lepaskan, kalian tidak tahu siapa saya ibunya pemilik rumah ini," jerit Ibu Marta. Suaranya melengking pecah, merusak keanggunan palsu yang selama ini ia banggakan. "Tss, koreksi, Ibu," sela Pak Baskoro dengan nada datar. "Anda adalah ibu dari tersangka percobaan penggelapan aset. Pemilik rumah ini berdiri di sana, dan beliau baru saja memerintahkan pengusiran kalian." Vanya, yang biasanya bermulut manis, kini gemetar hebat di pojok ruangan. Makeup tebalnya mulai luntur oleh keringat dingin. Ia mencoba menyelinap ke arah pintu belakang saat polisi sedang sibuk dengan Adrian. "Mau kemana, Nona?" Suaraku menghentikannya. Aku tidak menoleh, tapi mataku seolah punya radar. "Pak Polisi, tolong Nona itu jangan dibiarkan lolos. Dia admin grup WhatsApp yang merencanakan semua ini. Ponselnya adalah barang bukti utama." Dua petugas langsung menghadang Vanya. "Duduk, Mbak. Jangan mempersulit keadaan." Adrian yang masih dalam kondisi syok akhirnya menemukan suaranya. "Elena, ini berlebihan. Kamu menjebak aku. Uang 3 miliar dari Pak Haji itu sudah masuk rekeningku. Kalau aku ditangkap, kita bisa rugi besar." Bahkan di saat seperti ini, otak Adrian masih menghitung uang. Aku menatap suamiku dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan jijik yang murni. "Uang?" Aku tertawa kecil, melangkah mendekati Adrian. "Mas, kamu pikir uang 3 miliar itu milikmu? Begitu uang itu masuk ke rekeningmu yang terhubung dengan transaksi ilegal, uang itu otomatis menjadi proceeds of crime atau hasil kejahatan. PPATK dan bank sudah membekukan rekeningmu sejak 10 menit yang lalu." Adrian membelalak. "Dibekukan? Kosong, Mas," bisikku tepat di telinganya. "Kamu sekarang nol, tidak punya rumah, tidak punya uang, dan punya utang hukum. Oh, dan satu lagi, Pak Haji Guntur itu, dia tidak kenal ampun pada penipu. Saat dia tahu kamu menipunya dengan sertifikat palsu, kira-kira siapa yang akan dia buru?" Wajah Adrian berubah menjadi pucat pasi, seputih mayat. Ia tahu reputasi Pak Haji di dunia bisnis bawah tanah. "Elena, tolong." Adrian jatuh berlutut. Harga dirinya hancur lebur. "Tolong cabut laporannya. Aku kembalikan semuanya. Aku ceraikan kamu baik-baik. Tapi tolong, jangan biarkan aku di penjara." Tekanan yang begitu besar di ruangan itu akhirnya memicu ledakan di antara para pecundang. Vanya adalah yang pertama kali pecah. Ia menatap Adrian dengan tatapan penuh kebencian. "Ini semua gara-gara kamu, Mas," teriak Vanya sambil mendorong bahu Adrian yang sedang berlutut. Karena tangan Adrian terborgol, ia jatuh terguling ke samping. "Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang istrimu bodoh. Kalau aku tahu kamu sebodoh ini, aku tidak akan mau sama kamu. Kamu tua dan ternyata miskin. Aku cuma mau uangnya, tolol." "Apa kamu bilang?" Ibu Marta tidak terima. Ia menerjang Vanya, menjambak rambut panjangnya. "Dasar perempuan kampung, kamu yang hasut anakku. Gara-gara kamu Adrian jadi begini." Terjadilah pemandangan yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Ibu mertua dan selingkuhan suamiku bergulat di lantai ruang tamu mewah, saling jambak dan saling cakar. Aku hanya berdiri di pinggir ruangan, melipat tangan di dada, menonton sirkus binatang buas ini. Cukup. Suaraku tidak keras, tapi menghentikan keributan itu. "Polisi, silahkan bawa mereka keluar. Saya ingin sampah-sampah ini segera dibersihkan dari rumah saya." Suasana, suara sirine polisi yang menjauh, suara pintu besi gerbang yang tertutup berat. Rumah ini tidak dijual.
Gumamku sambil mencabut pelang, dijual di halaman depan dan melemparkannya ke tempat sampah. Matahari sudah tinggi. Kerumunan tetangga yang tadi menonton sudah bubar. Aku menutup gerbang besi yang tinggi itu. Bam! Aku berbalik menatap rumah warisan ayahku. Rumah itu tampak besar dan sunyi, tapi tidak lagi mencekam. Hantu-hantu masa lalu sudah diusir. Mbak Siti, panggilku pada asisten rumah tanggaku. Iya, Bu. Tolong keluarkan semua barang-barang di kamar tamu dan kamar Ibu Marta. Spray, bantal, baju-baju mereka yang tersisa, semuanya. Bakar di halaman belakang. Jangan ada yang tersisa satu helai pun. Aku menaiki tangga menuju lantai 2. Aku masuk ke kamar utamaku. Aku melihat tumpukan plastik sampah hitam berisi baju-bajuku yang tadi pagi mereka siapkan untuk mengusirku. Aku merobek plastik itu, mengeluarkan gaun-gaunku, dan menggantungnya kembali satu persatu. Setiap gantungan baju yang menyentuh rel lemari terdengar seperti nada kemenangan. Aku berjalan ke cermin, rias, menghapus tulisan spidol merah yang bertuliskan, "Selamat menikmati kejutannya." Tinta merah itu luntur, menyisakan permukaan cermin yang bening. Aku menatap pantulan diriku. Aku melihat wanita berusia 30 tahun yang cantik, kaya, cerdas, dan kini benar-benar bebas. Adrian, Ibu Marta, dan Vanya kini sedang duduk di kantor polisi, saling menyalahkan dengan masa depan yang hancur. Mereka akan menghadapi proses hukum yang panjang dan stigma sosial yang abadi. Aku berjalan ke balkon, menyesap udara siang yang kini terasa sangat segar. Besok, kita tidak menjual rumah ini, tapi besok, kita mulai hidup baru. Demikianlah akhir dari kisah Elena di cerita hati Lisa. Sebuah pengingat bahwa kebaikan yang diam bukan berarti lemah, dan kejahatan yang tertawa di tengah malam akan selalu menemukan ajalnya saat fajar tiba. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat dan bermartabat. Sampai jumpa di kisah emosional selanjutnya. Dude, chirping, fade out.